Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello people in the world, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abdullah Faki dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang peradaban Islam di Korea. Ya, seperti yang kita tahu gitu ya, bahwasanya Islam itu merupakan agama yang sangat besar. Dan dalam perjuangannya itu para dai gitu, perjuangan dakwahnya para dai itu berhasil menyebarkan Islam ke berbagai belahan dunia gitu ya, tak terkecuali gitu ya, itu Korea Selatan yang mana saat ini itu sedang naik daun gitu ya, naik daun karena teknologinya, K-pop, K-drama dan juga operasi plastiknya gitu ya. Ya, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja, sepertinya sudah tidak sabar juga, maka langsung saja kita ke bahasan ke pemateri. Cekidot. Nah, pertama kita akan membahas dari sisi demografinya dulu ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya Korea merupakan negara yang cukup besar gitu ya. Cukup besar karena kenapa gitu? Karena penduduknya sendiri, penduduk dari Korea itu mencapai ada 51 juta penduduk lebih. Dan penduduk yang beragama Islam itu ada sekitar 100.000 penduduk lebih gitu. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwasanya gitu para pendakwah dari Islam gitu ya, ya yang dari Persia, dari Arab, segala lainnya gitu ya, itu telah berhasil gitu menyebarkan Islam di Korea gitu. Kenapa gitu? Karena seperti yang kita tahu gitu, bahwasanya Korea ini negara yang 56% penduduknya itu tidak menganut agama gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya cukup sulit ya bagi para pejuang dakwah Islam di sana untuk menyebarkan agama Islam karena penduduk Korea sendiri gitu sebelumnya tidak memahami apa itu agama gitu karena mereka tidak mempunyai agama, berbeda dengan ketika di Indonesia gitu ya, sebelumnya mereka sudah menganut agama terlebih dahulu sehingga mungkin lebih mudah gitu untuk menyebarkannya. Nah, seperti itu untuk sedikit dari demografi yang ada di Korea seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah ada ya sejarah masuknya Islam ke Korea Selatan. Nah, dari sejarahnya sendiri Islam sudah masuk ke Korea yaitu pada abad ke-9 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Persia dan Arab ya, yang waktu itu sedang berdagang tentunya. Nah, lagi-lagi pedagang ya. Pedagang ini memang gitu ya, tak di mana-mana gitu. Mau Indonesia, di Nusantara ya, ataupun di Korea di luar gitu ya, selalu menjadi faktor penting untuk penyebaran agama Islam di negara tersebut ya. Nah, tapi gitu pada saat itu para pedagang itu tidak terpikirkan untuk menyebarkan Islam ke Korea itu ya pada abad 19 Masehi itu. Para pedagang itu terus berdagang sampai akhirnya itu pada abad ke-15 pemerintah Korea memutuskan bahwa dilarang adanya warga asing yang berada di Korea karena ini bertujuan untuk menjaga kebudayaan Korea agar tidak terganti oleh budaya asing seperti itu ya. Lalu selanjutnya pada saat itu Korea itu menutup diri seperti itu tuh sampai 500 tahun. Nah, 500 tahun bayangkan. Itu 500 tahun itu jika diabadkan itu 5 abad ya. Nah, akan tetapi Korea bisa membuka diri kembali yaitu pada tahun 1950-1953, yaitu pada saat pasukan Turki datang untuk misi perdamaian di bawah payung PBB, yaitu pada peristiwa perang Korea itu ya. Itu tuh Islam mulai berkembang dan disebarkan lagi di Korea Selatan tuh. Nah, dalam perjalanannya sendiri Islam di Korea itu dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 1950 hingga 1960 yang mana pada saat itu sudah mulai muncul komunitas muslim di Korea. Nah, melalui komunitas muslim ini dimulailah awal dari sebuah peradaban baru bagi Islam di Korea. Nah, kemudian pada periode kedua yaitu tahun 1960 hingga tahun 1967, yang mana pada saat itu negara-negara yang memiliki basis keislaman yang berada di kawasan Asia seperti Malaysia dan Pakistan mulai membuat hubungan
karena membuat hubungan dengan Korea ya, karena pada saat itu mereka melihat tren tren agama Islam ini menyebar sangat cepat di Korea. Oleh karena itu mereka mulai membuat hubungan dengan Korea, yang mana ini juga bertujuan untuk menyebarkan Islam di Korea. Nah, selanjutnya pada periode ini juga awal mula lahirnya Yayasan Islam Korea yang secara resmi terdaftar dan diakui sebagai wakil dari komunitas Muslim di Korea. Nah, selanjutnya ada periode ketiga, yaitu dari tahun 1980 hingga sekarang, yang mana pada masa ini Masjid Sentral Seoul dan Islamic Center dibangun di kawasan Itaewon pada tahun 1976. Nah, masjid tersebut juga merupakan tanda serta simbol dan hasil kerja sama antara Korea Arab. Nah, pada masa itu juga telah melahirkan Federasi Muslim Korea ya, yang sebagai tubuh yang unik dan hukum terpadu untuk propagasi itu, untuk propagasi Islam di Korea. Nah, hingga pada April 1965 adanya transformasi organisasi. Nah, dari yang tadinya Korea Islamic Society, nah berubah menjadi Korean Muslim Federation atau lebih dikenal kalau sekarang itu KMF gitu ya. Itu juga merupakan organisasi terbesar gitu ya di Korea ya. Nah, KMF juga merupakan organisasi-organisasi tersebut, termasuk KMF juga merupakan hal yang menjadi momentum pendorong bangkitnya dakwah Islam di tanah Korea ya, tanah ginseng gitu kan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang sejarah, maka selanjutnya adalah jejak peradaban Islam di Korea. Nah, sebenarnya ada beberapa jejak peradaban Islam di Korea ini, ya itu yang pertama ya tadi ya, sempat disinggung juga, itu adalah Masjid Sentral Seoul. Nah, yang mana ini berlokasi di distrik Itaewon. Nah, masjid ini merupakan masjid terbesar yang ada di Korea Selatan yang sudah dibuka sejak tahun 1976, yang menjadi tempat ibadah yang nyaman bagi kaum muslim di sana ya. Lalu selanjutnya adalah komunitas muslim Korea. Nah, ini juga merupakan jejak peradaban yang ada di Korea, karena KMF ini masih ada bahkan sampai sekarang itu ya, Korea Muslim Federation ini. Nah, lalu selanjutnya adalah Desa Sangyong gitu. Yang mana desa ini tuh berlokasi sekitar 45 km dari kota Seoul, merupakan daerah dari daerah Gyeonggi, Gwangju-si, Gyeonggan, Sangyong, Ri pada tahun 1980. Nah, masyarakat desa Sangyong ini memutuskan untuk masuk Islam atas dorongan dan usaha dari Imam Abdullah John Dukrin ya, pada saat itu sedang menyebarkan dakwahnya, dan alhamdulillah gitu ya, pada saat itu tuh masyarakat desa Sangyong ini sangat menerima dan tercerahkan atas hasil dakwah dari Imam Abdullah John Dukrin ini. Nah, sebenarnya ada sekitar 60 masjid dan mushola ya di Korea ini untuk jejak peradabannya sendiri. Nah, mungkin saya bacakan saja mungkin ya, sekitar 5 saja. Ya, di antaranya adalah Ikmiguro, yaitu berada di kota Seoul. Lalu ada selanjutnya Shiratal Mustaqim, kota Ansan, Nur Hidayah, kota Ansong, Al-Kausar, kota Gyeongju, Miftahul Jannah, kota Yangsan. Nah, selain berupa peninggalan bangunan dan juga komunitas organisasi seperti itu, ada juga peninggalan berupa adat istiadat. Nah, adat istiadat ini melekat di masyarakat Korea. Di antaranya adalah upacara kelahiran yang biasa mereka sebut dengan Baekgil, yang mana ini mempunyai kesamaan kecenderungan yang mirip dengan ritual keagamaan kelahiran pada masyarakat Islam ya, seperti selamatan 40 hari, dan juga dibarengi dengan adanya tentu saja pelengkap seperti makanan-makanan gitu ya. Nah, ada juga dalam aspek tradisi seni budaya. Nah, seni budaya di Korea Selatan juga pada masyarakat muslimnya itu dipengaruhi gitu ya, seperti oleh gambus, musik-musik irama dangdut. Nah, hal-hal tersebut terdapat di Korea Taryong, dan musik berupa gendang disebut buk. Ziarah kuburan ke orang tua juga ada di Korea. Hal ini biasa dipanggil sebagai sungmyo, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini juga merupakan informasi yang paling penting gitu ya buat teman-teman sekalian yang pengen datang berkunjung ke Korea, terutama teman-teman yang muslim tentunya ya. Kenapa? Mungkin teman-teman muslim tuh di sini
khawatir gitu. Gimana sih cara cari makan di Korea? Di Korea ada nggak sih makanan yang halal di Korea gitu? Seperti itu ya. Nah, pertama-tama gitu ya, meskipun gitu sudah terdapat banyak masjid di Korea, akan tetapi hal ini tuh tetap menjadi hambatan untuk umat muslim gitu. Kenapa? Karena masjid di Korea itu kan cuma 60 ya, cuma 60 itu masjid dan musholanya gitu. Sedangkan umatnya tuh, umat Islam di Korea tuh kurang lebih ada 100.000 gitu. Nah, bisa dibayangkan gitu. 60 masjid gitu berbanding dengan 100.000 orang gitu. Makanya terkadang gitu ketika sholat di masjid itu, terutama hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu sampai penuh gitu ya ke lapangan. Kadang hari sholat Jumatan juga ya, itu suka penuh gitu. Karena apa? Karena kapasitas masjid ini tidak sesuai dengan jumlah penduduk Islam yang ada di Korea gitu ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, untuk makanan ya, walaupun di Korea itu sudah terdapat banyak halal mart gitu. Tetapi ini juga eh, hanya di beberapa daerah gitu ya. Jadi masih menjadi problematika gitu bagi umat muslim di sana untuk mencari makanan hal-hal yang halal gitu. Terutama seperti daging-daging kan itu harus jika kita Islam gitu ya, kita harus tahu gitu proses penyembelihannya gitu. Apakah itu disembelih secara Islam atau tidak gitu kan. Mungkin bisa saja itu daging daging ayam, tetapi ketika tidak disembelih secara syariat Islam itu bisa menjadi haram. Makanya itu tuh jadi problematika gitu yang cukup sulit gitu untuk masyarakat Korea di sana gitu ya. Nah, kalau untuk sayur-sayuran sih mungkin masih cukup mudah untuk didapatkan karena bisa didapatkan di toko-toko mart terdekat gitu yang di supermarket terdekat juga masih banyak yang menjual sayuran. Tentu saja kalau sayuran itu pasti halal ya seperti itu. Nah, selanjutnya ini mungkin menjadi uh, bahasan yang cukup berat juga ya karena uh, problematika selanjutnya itu adalah umat muslim di Korea itu ada dipandang stigma teroris oleh masyarakat Korea yang non muslim. Nah, meskipun pemerintah di sana tuh mengarahkan masyarakatnya agar bersikap lebih toleran, akan tetapi terkadang masih ada saja gitu ya masyarakat yang memandang Islam dengan sebelah mata. Hal ini tuh disebabkan karena adanya peristiwa pengoboman WTC di New York pada 11 September 2001. Nah, karena peristiwa tersebutlah gitu ya terkadang muncul gitu beberapa stigma negatif gitu dari masyarakat Korea kepada umat muslim. Kan tetapi ya walaupun demikian gitu ya masih lebih banyak juga gitu warga yang lebih toleran dan bersikap terbuka kepada umat muslim di sana sehingga umat muslim di sana itu bisa melakukan aktivitasnya dengan tentram dan damai dan bahkan mulai banyak masyarakat Korea yang menunjukkan minat terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam gitu yang membuat Islam itu terus dapat berkembang di sana. Nah, mungkin di video kali ini cukup sekian saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.